Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Priskia bersama teman saya Tasya Elizabeth, Ajeng Putri Salsabila, dan Agnes Desi Megasari. Di sini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami. Nah, yang pertama-tama kita memilih file, kita klik New Project. Lalu kita akan mengisi nama Java application-nya, tiket kereta. Nah, lalu kita klik kanan tiket kereta, lalu kami klik JFrame Form. Nah, kita klik JFrame Form ini. Oke, lalu muncul desain. Nah, ini adalah desain yang telah kami buat, seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita membuat label judul penjualan tiketnya. Nah, penjualan tiket kereta api. Kita menaruh ke tengah-tengah. Lalu kita buat panel, itu property borders. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat titelnya, yaitu data kereta yang ada di ujung kiri sini. Lalu kita pilih line bordernya. Terus klik OK. Kita klik OK. Nah, di dalamnya ada label untuk jurusan. Nah, di sampingnya di samping atau di sebelah jurusan ada combo box. Ada combo box. Nah, di dalam combo box tersebut kita tambahkan button group. Nah, di dalam button group ini nanti fungsinya setelah di-run nanti akan ada pilihan. Nah, yang pilihannya ini ada, yang pertama ada Palembang, yang item 1 ada Palembang, yang item kedua ada Kota Bumi, dan item ketiga ada Batu Raja, dan item keempat yaitu Lampung. Oke, kita klik OK. Lalu yang kedua yaitu ada tambahan label jenis. Nah, label jenis ini. Nah, label jenis ini ada penambahan radio button. Yang pertama ada radio button VIP dan radio button yang kedua yaitu ekonomi. VIP dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada label harga. Nah, yang di sampingnya kita tambahkan text field yang nanti akan terisi otomatis harganya. Jika kita udah memilih kota dan kita memilih jenis VIP atau ekonomi, nanti harganya akan muncul otomatis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain daripada data kereta. Di samping data kereta itu ada penambahan 6 label, yaitu yang pertama nomor kursi, nama penumpang, jumlah beli, total bayar, dan uang kembalian. Di samping label itu kita juga menambahin text field, ada 6 buah. Yang pertama itu di nomor kursi. Terus yang kedua itu di nama penumpang, yang ketiga itu di jumlah pembeli, yang keempat itu total bayar, dan yang kelima itu ada uang bayar, dan yang terakhir itu ada uang kembali. Fungsi dari text field ini untuk ketika kita run akan mengisi daripada contohnya itu nomor kursinya itu misalnya 9, nama penumpangnya itu misalnya Kim Jong In, terus jumlah pembeliannya itu misalnya kita beli
3. Terus total bayarnya itu dari pembeliannya. Terus uang bayarnya itu misalnya kita taruh itu uang lebih dan terdapat uang kembaliannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa lagi nih? Oke, baik. Saya akan menjelaskan desain yang berikutnya dari penjualan tiket kereta api. Nah, di sini desain yang berikutnya itu kami buat ada pemilihan dari button. Nah, button ini kami buat ada 3 button. Yang pertama itu input lagi, yang kedua itu ada keluar, dan yang ketiga itu ada cetak. Nah, di bawah dari input button yang kami pilih ini, kami membuat text area. Nah, tujuan kami membuat tiga input button ini, yang pertama itu input lagi. Di sini di mana nanti pas di run, di input lagi itu dia pas di run itu nanti penjualan tiketnya akan mendata kembali pembeli yang akan membeli tiket. Nah, untuk keluar berarti nanti pada saat di run, setelah data-datanya telah dimasukkan dan diklik keluar, maka penjualan tiket kereta apinya akan langsung keluar. Dan untuk yang ketiga di sini ada cetak. Untuk yang cetak ini berarti nanti setelah data-data yang dicetak data-data yang dimasukkan telah terisi semua dan kita pilih icon cetak, maka pada text area yang sudah kita buat di sini dia akan membuat kembali data-data yang telah kita buat. Misalnya di sini dia memilih nomor kursi nomor berapa, nama penumpangnya, terus jumlah belinya berapa, total yang harus dibayarnya berapa, uang bayarnya berapa, dan uang yang harus dikembalikan dari uang yang telah dibayarnya itu ada berapa. Nah, disitulah fungsi dari text area. Nah, yang berikutnya akan dijelaskan oleh Ajeng, yaitu berupa dari source code yang digunakan dalam desain yang telah kami buat. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk source code-nya. Yang pertama ada source code untuk public class perulangan tiket kereta api, extend Java. Lalu menuliskan variabel integer yaitu VIP, ekonomi, harga, beli, total, bayar, dan kembali. Lalu balik lagi. Untuk melanjutkannya kita balik ke desain untuk melihat source code jurusan yaitu pilih jurusan. Klik 2 dan langsung muncul private void jurusan action performed. Di sini ada kondisi untuk menentukan harga sesuai dengan jurusan, yaitu if jurusan, get select item untuk memilih item, pilih jurusan, lalu akan muncul di button group dan harga. Lalu else if jurusan memilih item Palembang, dan nanti akan ada pilihan harga yaitu VIP 80.000 dan ekonomi 40.000. Lalu selanjutnya ada pilihan untuk kota bumi, dan di situ ada pilihan VIP yang seharga 50.000 dan ekonomi harga 20.000. Lalu pilihan untuk Batu Raja, VIP seharga 60.000 dan ekonomi seharga 30.000. Dan yang terakhir ada pilihan untuk jurusan Lampung, yaitu VIP seharga 40.000 dan ekonomi seharga 20.000. Lalu kita kembali lagi ke desain untuk melihat source code dari jenis, yaitu VIP dan ekonomi. Dalam private void RB VIP, di sini untuk menampilkan harga setelah pilih jenis. Menggunakan if, RB VIP, dan isSelect untuk memilih VIP dengan harga yang akan dimunculkan. Lalu ada private void untuk ekonomi, untuk memilih ekonomi dan akan
langsung tertulis harga yang akan dipilih ekonomi. Lalu salah satu dari VIP dan ekonomi hanya bisa dipilih salah satu saja, tidak bisa kedua-duanya. Sudah. Ini juga ya. Source code berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Agnes. Itu saya yang ngomong. Iyalah, Jeng. Iya, Jeng. Source code berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Agnes. Agnes, dipersilakan. Setelah itu akan saya jelaskan. Kita kembali ke desain lagi. Terus kita klik pada jumlah beli. Terus di sini langsung terdapat private void txt underscore jumlah action. Setelah itu untuk menginput jumlah tiket dan mengetahui total bayar. Beli sama dengan integer, persen, txt jumlah. Ini itu untuk mengetahui, untuk menginput berapa yang akan mau dibeli, jumlah belinya. Setelah itu yang di bawahnya itu harga sama dengan integer, titik persen, txt harga. Yang harga ini yang sudah diketahui yaitu VIP atau ekonomi. Setelah itu total sama dengan bayar dikali harga, yaitu bayar yang telah ditentukan dan dikali dengan harga. Setelah itu txt total sama dengan hasil daripada bayar dikali harga. Selanjutnya itu kita kembali ke desain lagi. Terus kita ke ke bayar. Terus kita klik 2 kali. Setelah itu private void txt bayar action performance. Setelah itu menginput jumlah tiket dan mengetahui total bayar. Bayar sama dengan integer, persen, txt bayar. Terus itu untuk tadi yang menginput bayar. Setelah itu kembalian sama dengan integer, persen, txt total. Yang dimana kembalian ini berfungsi ketika uang kelebihan. Terus total sama dengan bayar dikurang kembalian. Yaitu misalnya dia ingin membayar berapa, terus dia melebihkan uangnya lebih, terus dikurang dengan kembaliannya. Terus txt kembalian itu total daripada bayar kurang kembalian. Selanjutnya itu kita ke desain. Yang dimana pada desain kita jumlah beli, klik kanan. Terus kita pilih event, kita pilih key, dan kita pilih key release itu. Setelah itu akan muncul private void txt underscore jumlah key release, yaitu integer pada A, B, dan C. Setelah itu A sama dengan integer value of, terus txt harga itu untuk memasukkan inputan. Terus B sama dengan integer value of, yaitu txt jumlah. C sama dengan A dikali B, maka txt totalnya itu hasil daripada C. Setelah itu kita kembali ke desain. Pada desain itu kita pilih uang bayar, kita lakukan yang sama, klik kanan, kita pilih event, kita pilih key, dan kita pilih key release. Setelah itu maka akan tampil seperti tadi, yaitu private void txt bayar key release, yang dimana in ABC. Setelah itu A sama dengan integer value txt bayar, B sama dengan integer titik value of txt total, dan C sama dengan A dikurang B, terus txt kembalian. Itu berguna untuk menginput jumlah-jumlahnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Tasya. Berikutnya saya akan menjelaskan di sini ada private void.
Nah, di dalam desain itu private void itu yang tadi itu berada di inputan lagi nih. Nah, jika diklik 2 kali maka dia akan ada BTN input action performance. Nah, di sini ada button group pertama clear selection. Terus TXT harga, jurusan, TXT nomor, TXT nama, TXT total, TXT jumlah, TXT bayar, dan TXT kembalian. Nah, di mana pada BTN input lagi ini maksudnya itu nanti pada saat di run, maka penjualan tiketnya ini jika diklik input lagi, semuanya akan terclear dan akan muncul lagi laman baru untuk penjualan tiket yang berikutnya. Nah, yang kedua di sini ada private void BTN cetak action. Ini berasal dari ini button yang kedua itu yaitu cetak. Jika kita klik 2 kali, jika diklik 2 kali, maka di sini dia langsung ada tuh nanti kita buat BTN cetak set text string jurusan get select item lalu text underscore area lalu set text. Nah, di sini kita masukkan nomor kursi. Di sini ada txt nomor get text. Nah, di sini tuh nomor kursi, nama penumpang, jumlah beli, total bayar, uang bayar dengan uang kembali itu berfungsinya nanti pada saat cetaknya, pada saat di run penjualan tiket ini dan kita sudah menginput data-data yang dimana di sini ada jurusan, jenis, harga, nomor kursi dan lain-lain. Nah, pada saat di button cetak ini diklik, maka nanti pada text area di sini dia akan muncul source code di mana data-data yang telah kita masukkan tadi seperti nomor kursi, nama penumpang, jumlah beli, total bayar, uang bayar, dan uang kembali. Nah, yang berikutnya adalah akan dijelaskan oleh teman saya Mesya Priskia yaitu tentang penjualan tiket setelah di run. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil run-nya. Nah, di sini jika kita memilih jurusan, jika saya memilih Palembang, jurusan Palembang, dan saya memilih jenis VIP, maka harganya 80.000. Tetapi jika saya memilih jenis ekonomi, harganya senilai 40.000. Nah, di sini saya memilih ekonomi dan harganya 40.000. Nah, untuk nomor kursinya saya mengambil nomor ke-8. Nah, untuk nama penumpang yaitu nama tim kami saja, nama tim Hore. Oke, untuk jumlah saya mengambil 4. Dan total bayar sudah otomatis keluar yaitu 160.000. Nah, di sini saya membayar 200.000 dan total uang kembali senilai 40.000. Nah, jika saya ingin menginput lagi, maka langsung kosong lagi dan kita akan menginput ulang. Nah, jika kita mengklik keluar, maka ada tanda pernyataan Anda yakin ingin keluar. Nah, kita klik no dan yes untuk memilihnya. Nah, jika kita memilih no, dan kita mengisi kembali jurusan Palembang dan VIP senilai harga 80.000, nomor kursi 8, nama penumpang Hore, jumlah beli 4, dan total bayar 320.000, maaf, dan uang bayar senilai 400 dan uang kembali senilai 80.000. Nah, di sini saya akan mencetak. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari data saya. Nomor kursi 8, nama
penumpang hore jumlah beli 4, total bayar 320, uang bayar 400.000 dan uang kembali 80.000. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami dari tim hore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.